Saya ketika mengurus Mabua Harley, ketika kami masih aktif, problem seperti itu udah ada. Oh, berarti udah dari dulu ya? Aktif itu bukan hanya untuk Harley, Oke. tapi semua pemakai Motor, kendaraan. semua pemakai jalan raya. Oh, jalan. Nah, Om, dari sosmed ini nih, Om ya. Aku tuh ada baca, malah aku ya kadang dibully gitu ya. Dibilangnya tuh pengendara Harley itu arogan. Itu apakah ada dari dulu apa sekarang aja nih, Om? Kalau yang Om tahu nih. Gimana tuh, Om? Salahnya sosmed kali ya. Oh, salahnya sosmed. Maksudnya gini. Jadi sosmed itu memungkinkan orang untuk berpendapat ya. Iya. Kadang-kadang ada yang berpendapat itu dengan baik, sopan, Mm-mm. ada juga yang kejam kan. Iya. Wah, kalau lewat sini gue bakar loh misalkan Iya, gitu ada yang kan. kayak gitu, iya, Ya benar. kan? Mm-mm. Nah, tadi mungkin kalau Ica mengatakan netizen itu ada yang berkomentar negatif lah Iya. tentang Harley Karena dan arogan. orang kaya nih, jadi Ya. bebas mau bergaya kayak gimana gitu. Saya mau mencoba memberi jawaban yang netral dulu ya. Iya, boleh, siap. Sebenarnya perilaku di jalan raya itu negatif dan positif itu bukan hanya untuk Harley, Oke. tapi semua pemakai Motor, kendaraan. semua pemakai jalan raya Oh, jalan raya. itu bisa menunjukkan perilaku yang sama. Oke. Dalam hal ini bukan hanya motor besar, bukannya Harley, tapi juga motor kecil juga banyak. Iya. Tapi mungkin tadi kan Ica sempat mengatakan orang kaya. Iya, benar. Orang kaya. Orang kaya. Jadi udah kaya belagu. Belagu, gitu kan. iya Nah, dibilang kayak gitu. Itu jadi akhirnya seolah-olah itu sepihak ya. Iya, benar. Karena dikatakan orang kaya Orang kaya. arogan. Tadi saya mengatakan yang arogan bukan hanya orang kaya, sebenarnya orang miskin juga bisa. Iya, benar. Artinya orang biasa-biasa boleh aja siapapun arogan ya. Iya, Saya benar. ngomongnya agak begini dulu deh supaya Iya. jangan nanti dianggap Membela ya. dianggap benar bahwa pengendara Harley itu arogan. Katakanlah itu mungkin sedikit masyarakat yang menyatakan itu ketidaksukaannya ya dengan sampai mengatakan arogan. Saya ketika mengurus Mabua Harley, ketika kami masih aktif, problem seperti itu udah ada. Oh, berarti udah dari dulu ya. Cuma itu tugas Mabua Harley sebagai authorized dealer melalui berbagai marketing effortnya, marketing communication, termasuk melalui Harley Owners Group. Oke. Ini Harley Owners Group itu adalah klub binaan dealer. Dealer nih Mabua ya pada saat itu ya. Para officer yang ada di klub tersebut sangat mengutamakan disiplin lalu lintas. Oke, udah diajarin. Sudah tahu. Jadi berkendara yang benar, yang aman bagi pengendara Harley maupun bagi orang lain, karena kan kita di jalan raya itu tidak sendirian. Iya, benar. Ya, Nggak motor sama-sama. Harley aja gitu ya. Iya. Banyak kayak itu ya. Nah, cuma mungkin ya karena ada berbagai kejadian, ada 1-2 kejadian Insidennya. insiden yang tidak diinginkan oleh siapapun juga, Oke. baik oleh si pengendara Harley maupun oleh yang terkena celaka itu. Itu tidak ada yang pihak yang sengaja melakukan itu. Oke. Terjadilah. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terjadi? Ini kan solusi apa yang bisa didapatkan? Iya, betul. Itu yang akan nanti bisa mengkonklusikan apakah pengendara Harley itu menyelesaikan dengan baik atau tidak. Iya, ya. benar. Jadi jangan cuma pengendara Harley nih, katakanlah semua pihak juga bisa. Iya. Supaya kita bicaranya agak netral. Netral ya. Iya. Betul. Kalau bicara mengenai arogansi, ini gini, Harley itu memang gagah sih ya. Keren pokoknya. Saya satu kali pernah ke satu instansi pemerintah. Oke. Ceritanya sih mau cerita tentang Harley karena dia instansinya itu punya motor-motor kawal Iya. yang non Harley. Oh. Jadi saya mau coba masuk introduce memperkenalkan Harley. Tahu nggak jawabannya dari komandan ini? Apa, Om? Kalau naik Harley itu terlalu gagah. Saya lihat dari mobil nih,
kayak gagah kali nih. Iri jadinya ya. Jadi memang Bikin itu iri ya? menimbulkan iri saking gagahnya ya. Jadi memfitnah. Iya, nah kelihatan motor besar, Iya. bunyinya keras. Iya benar. Oh, yang pakai keren Iya gitu ya. benar. Dan gayanya itu sedemikian sehingga orang tuh jadi kayak agak iri-iri gitu Iri, ya. iya Sampai sebenarnya komandan iri. ini pun lihat pengawalnya pakai nggak boleh itu terlalu gagah. Keren, katanya. terlalu keren Tuh. gitu. Jadi Iya, kesan iya. Harley itu memang garang, gagah, Gagah. keren kan? Keren pokoknya Sekarang bagaimana sikap senang si lah pengendara? ngeliatnya. Iya, jatuh Ya. hati lah istilahnya, Iya. tapi nggak bisa mampu buat memiliki, jadinya iri. Ya, Ica yang ngomong bukan Aku saya. yang ngomong ya. Emang kalau menurut aku kayak gitu, tapi kalau menurut Om kan netral. Iya, Jadi ini persepsi jadi ya soal arogansi itu. iya. Dengar suara kenceng aja orang sudah terangsang atau terprovokasi. Iya. Kaget gue, kirain apa? Nggak tahu Harley. Harley. Kan? Iya. Memang knalpotnya keras. Emang begitu. Iya, terus Bukan mau apa lagi? dirubah-rubah atau diganti, emang dari dasarnya kayak gitu ya Om Iya. ya. Benar-benar. Sementara kalau motor yang lain mungkin bus ya, lewat diam-diam Iya, aja gitu ya. Diam aja. Lewat aja udah. Iya. Nah, satu hal mungkin yang bisa Mm-mm. mengurangi katakanlah citra negatif itu ya. Mm-mm. Ini sejalan dengan apa yang dijalankan oleh penegak hukum. Mm-mm. Memang penggunaan sirine mungkin. Iya, tapi udah dikurangin sih Ya, sekarang. kan Kayak dulu. sudah bertahun-tahun memang sebenarnya sirine ini dimaksudkan untuk memberitahu orang bahwa ada konvoi yang konvoy yang akan lewat. Ya bener sih Om ya. Nah, jadi Mm-mm. siapa yang harusnya membunyikan sirine ini? Hmm. Harusnya kalau ada serombongan hari dalam konvoi, Mm-mm. cukup satu orang saja atau motor yang terdepan Iya betul. yang menggunakan sirine membunyikan. Iya, yang ditunjuk gitu ya di Iya, satu komunitas tugas- gitu ya iya. Om ya. Itu tugasnya untuk keselamatan. Keselamatan dia bener. Karena ini ada rombongan akan lewat, Iya, motornya cc-nya besar, Iya, kecepatannya relatif tinggi. iya benar. Nah, untuk membuat masyarakat tahu pembuka jalan, Mm-mm. dibunyikanlah. Mm-mm. Eksesnya ini selalu ada ekses. Semua yang motor yang dilengkapi sirine membunyikan. Iya benar. Iya benar. Gatel nih, gatel Jadi pengen bunyi. menimbulkan ini Ya. banget tuh jadinya ngelihatnya kayak gimana Bunyinya gitu kan ya. keras banget Iya ya. benar. Itu bisa terdengar sampai 3 km ke depan itu. Iya benar. Ya kan? Mm-mm. Jadi kalau semua membunyikan bagaimana kira-kira? Kesal. Nah, Kayak gitu. udah ngomong kesal. Om, itu kan menyalakannya itu kan di jalan umum ya. Kalau seandainya Harley ini dikasih akses untuk lewat jalan tol, mungkin mereka itu nggak akan menyalakan apa tadi sirine semuanya gitu, karena ini kan buat keselamatan juga nih Om. Nah, gimana menurut Om kalau seandainya Moge ini dikasih akses jalan tol? Ya, ini polemik atau keinginan seperti itu sudah ada dari zaman kapan nggak tahu Iya, ya. benar. Mungkin karena gini asalnya kan motor Harley ini diproduksi di Amerika. Iya. Di sana kan banyak highway, Mm-mm. freeway, Mm-mm. dan motor besar boleh masuk. Iya benar. Alasannya adalah Mm-mm. ini motor cc-nya besar. Iya. Terkecil saja sudah sekian ratus cc dan sampai terbesar sampai 1800 cc, Iya, 2000 cc. Iya. Mampu lari sampai kecepatan tinggi. Sama Ya. kayak mobil, malah Sama, lebih ya, iya. lebih dari mobil. Tergantung keberanian. Iya ya, benar. nyali ya. Iya benar. Tapi kalau di Indonesia motor besar ini masuk, akan ada problem lain. Tapi gini loh, masuknya itu enggak kayak mobil yang tiap menit masuk gitu loh. Maksudnya jadi kalau lagi ada touring minimal 20 atau 30. Jadi tuh dikawal sama patwal gitu loh Om. Bukannya yang tiap menit lewat yang lalu lalang gitu, bukan gitu loh Om. Kalau kayak gitu Om setuju nggak? Saya sih pasti kalau untuk kemudahan pasti setuju saja. Cuma apakah Biar kan cepet ini nyampe kan? jalan tol juga milik semua orang ya, Semua orang. khususnya roda 4 ya. Roda 4 ya. Ya, sekarang kalau misalkan mau dibolehkan, Mm-mm. ini satu effort yang sangat ekstra dari Kontra pemerintah, lagi. ya kan, dari klub-klub, Iya. banyak sekali yang harus diatur dulu. Oke. Saya nggak tahu ini milik kewenangan dari yang berwenang lah ya. Iya benar. Tapi ya kalau saya sebagai salah satu pencinta motor Setuju besar, ya? Harley, ya mau Mau aja ya biar cepet sampai cepet ya. sampai. Iya benar. Karena memang kita bergabung di jalan
biasa, di mana semua yang bergerak ada di situ, mulai dari sepeda ontel, iya benar, goes, motor kecil, ya kan, kemudian mobil tua, mobil baru, truk segala macam, termasuk motor besar itu. Iya. Ini mempersempit ruang gerak, sementara motor besar ini atau Harley memerlukan ruang gerak yang besar. Iya benar. Nah, dipaksa di situ karena memang cuma dapatnya jatah di situ. Ini menimbulkan risiko yang tinggi. Iya benar. Saya kira ya wajar-wajar aja sih kalau keinginannya untuk bisa dibolehkan ke jalan tol. Iya. Di jadwal misalkan harus. Iya benar. Jumat gitu kan kita tertentu ya. Iya, nggak tiap menit apa tiap hari, karena kan kita ada acara itu kan biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu di saat itu ya kita lewat gitu, ntar pulangnya begitu lagi, nggak jalan sendiri-sendiri gitu loh maksudnya. Om, dulu aku pernah denger nih, kalau nggak salah pas acara Merah Putih ya, Om pernah masuk tol nggak sih waktu itu ya? Pas tour itu, pernah kan? Ya waktu itu almarhum Sophan Sopyan ya. Oh, waktu pas beliau itu ya? Yang menjadi ketua panitia. Beliau itu mengusahakan banget supaya kita bisa melakukan satu kegiatan yang membanggakan Bangga Indonesia lah ya, Indonesia, mempersatukan para pengguna motor besar. Kemudian bisa kita itu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan touring keliling Jawa. Waktu itu ya? Jadi beliau yang menjadi ketua panitia dan mencari sponsor. Sampai masuk tol juga waktu itu ya? Ini cerita masuk tol itu saya tahu bahwa izin khusus dikeluarkan oleh presiden ketika itu. Ribet pasti ininya ada 6 menteri kalau nggak salah yang menandatangani dan merekomendasikan dibolehkan. Karena apa? Jumlah peserta banyak banget. Tour Merah Putih itu ada 330 motor. Iya benar. Iya aku tahu waktu itu. Kemudian mobil yang mengiringi rombongan ini kira-kira sekitar 50 mobil. Banyak. Bisa dibayangkan kalau satu motor dengan motor lainnya itu nyampur gitu ya? Berjarak 10 meter lah katakan ya. 330 motor berarti jaraknya udah berapa panjangnya. Jadi gimana bisa bikin kemacetan kalau di jalan biasa. Betul. Gitu ya, Mbak ya. Tapi ya itu izin khusus ya. Iya benar. Saya kira itu izin khusus hanya untuk kegiatan tersebut. Dan saya nggak tahu bagaimana almarhum itu bisa tembus ya. Dan itu pun diprotes. Keren loh itu waktu itu. Keren banget. Mudah-mudahan aja bisa seperti itu. Jadi kalau pas lagi harapan ada ada touring, jadi ada beberapa motor minimal 20 apa 10. Jadi itu boleh masuk ke tol, turunnya di mana? Kan dikawal juga ya Om ya. Jadi tidak mengganggu jalan umum ya Om ya. Benar enggak kayak gitu? Intinya jangan lupakan ini masalah keselamatan di jalan raya itu nomor 1. Nomor 1 iya. Nomor 1. Jadi soal boleh atau tidaknya itu milik yang berwenang. Iya benar. Dan pasti masyarakat juga akan menyuarakan setuju atau tidak. Iya, benar. Itu kita serahkan sama mereka ya. Iya, benar. Saya sudah di luar daripada itu semua kali sekarang. Mohon maaf. Maaf. Oke Om, pertanyaan terakhir nih. Oke. Om masih sering ikut touring nggak sih Om? Atau Sun Mori atau apa gitu? Ya, kalau ke San Mori kita nggak anggap touring lah itu. Kalau dari sini ke kafe ketemu teman-teman itu masih saya lakukan. Masih ya. Kita kan menjaga tali silaturahmi ya, itu tugas kita sebagai manusia menjaga tali silaturahmi. Tapi kalau touring keluar kota udah enggak? Pada usia saya sekarang ini kayaknya saya lebih memperhatikan mungkin hal yang lain aja deh. Iya oke. Agak-agak ngeri gitu agak ngeri ya. Terutama melihat kondisi jalan raya sekarang ini semakin padat. Iya benar. Ya kan? Jangan menyentuh soal tol lagi, tapi di tol pun bisa macet kan? Iya benar bisa. Tapi ya dengan kondisi yang memprihatinkan seperti itu,
risikonya sangat tinggi untuk terjadi kecelakaan. Iya benar. Nah bagi saya mendingan saya memilih untuk tidak ikut touring. Okay. Kalaupun mau gabung dengan teman-teman, bawa mobil aja lah ya kalau mau jauh-jauh. Atau saya terbang gitu aja. Oh iya benar. Terbang ya benar. Misalkan ke Bali kita bisa nyewa motor di sana. Iya bisa. Ya udah tur dalam kota lah ibaratnya gitu. Iya benar. Malu kita udah tua kan. Iya. Iya Om makasih lo ya informasinya, dan semoga Om selalu panjang umur, sehat selalu dan semakin sukses. Iya, sukses ya. Amin. Makasih atas doanya Om. Terima kasih. Oke brother, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.